Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Wiwin. Nah, pada kelas kali ini Ibu akan membahas mengenai momen, kemiringan, dan juga keruncingan. Nah, pada video kali ini kita hanya membahas mengenai data tunggal, tidak dalam bentuk frekuensi bergolong, tetapi datanya hanya data tunggal sampel gitu ya. Nah, sebenarnya dalam momen sendiri itu ada yang namanya rata dan variansi. Jadi pada video sebelumnya kita telah belajar tentang rata dan variansi yang merupakan bagian dari pengukuran momen. Nah, di momen sendiri nanti kita bisa mengukur kemiringan dan juga keruncingan. Nah, maka sebelum kita menghitung bagaimana momen, kemiringan, dan keruncingan, Ibu akan ingatkan lagi tentang rumus dari rata-rata sampel dan juga deviasi baku dari sampel. Deviasi baku itu ada banyak sekali rumusnya ya. Di sini Ibu ambil salah satu rumus yang nanti ini akan memudahkan kalian mencari tentang kemiringan maupun keruncingan gitu. Kemiringan dan keruncingan itu kemiringan dan keruncingan apa sih, Bu? Nah, kemiringan keruncingan ini berhubungan dengan kurva. Kalian tahu kurva itu bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti gunung gitu ya. Nah, nanti ada kurva yang kemiringannya positif, negatif, ataupun keruncingannya dia runcing ataupun landai gitu. Nah, di sini rata-rata adalah sigma X atau jumlah X dibagi dengan N, sedangkan deviasi baku adalah akar dari variansi atau akar dari jumlah selisih X dan X bar ya, rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N-1. Oke, kita bahas pertama tentang momen atau disimbolkan dengan MR itu ya. Rumusnya adalah rata-rata dari selisih X dikurangi X bar gitu ya, pangkat R. Nah, ini adalah momen ke R. Kalau momen ke 1 itu berarti tinggal pangkatnya diganti 1. Artinya jumlah dari X min X bar dipangkatkan 1 dibagi dengan N. Jadi masing-masing X min X bar atau rata-rata itu dijumlahkan baru dibagi N. Kalau momen yang kedua itu berarti nanti masing-masing selisihnya dikuadratkan baru dijumlahkan kemudian dibagi N. Kalau momen ketiga itu berarti selisihnya dipangkatkan 3 kemudian dijumlahkan baru dibagi dengan N. Oke, biar lebih paham kita ke contohnya ya. Di sini Ibu punya 5 data yaitu angkanya 3, 3, 4, 4, 6. Kita akan cari momen kedua 3 dan juga 4. Pertama kita cari X bar dulu atau ratanya yaitu jumlah X. Nah, semua X-nya kita jumlahkan 3 ditambah 3 tambah 4 tambah 4 ditambah 6 dibagi dengan 5. Nah, 3 ditambah 3 ditambah 4 tambah 4 tambah 6 ini jumlahnya adalah 20 kemudian dibagi 5 yaitu 4. Nah, baru kita hitung momen yang kedua ini. Nah, sebelum kita hitung momen kedua 3, 4, kita butuh tabel untuk memudahkan kita menghitung. Nah, tabelnya isinya apa aja sih, Bu? Pertama, karena momen itu adalah dimulai dari selisih X dan X bar, maka kita di kolom pertama adalah X, kolom kedua adalah X min X bar gitu ya. X min X bar yang kita butuhkan. X bar ini rata-rata ya. Kemudian momen kedua yaitu X min X barnya dikuadratkan rumusnya kan. Nah, di sini, rumusnya kan seperti ini, dikuadratkan X min X bar kuadrat, jumlah dari X min X bar kuadrat. Maka kita harus punya X min X bar kuadrat. Kemudian kita harus mencari momen ketiga, berarti kita bikin di kolom selanjutnya adalah X min X bar pangkat 3. Kemudian momen keempat X min X bar pangkat 4 dan seterusnya tergantung dari soalnya ya. Kemudian di sini kita tulis X-nya masing-masing yaitu 3, 3, 4, 4, 6. Kemudian kita kurangkan
X dikurangi X bar 3 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian 3 dikurangi 4 lagi negatif 1. 4 kurangi 4, 0. 4 kurangi 4, 0. 6 kurangi 4, 2. Kemudian yang sebelah kanan ini dikuadratkan ya. Min 1 kuadrat berarti negatif 1 kali negatif 1, hasilnya 1. Negatif 1 kuadrat, negatif 1 kali negatif 1, jawabannya 1. 0 kuadrat tetap 0 ya, 0 pangkat berapa tuh 0. Kemudian 2 kuadrat 4. Sekarang pangkat 3, ya berarti negatif 1 pangkat 3, yaitu tetap negatif 1. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1 kan negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 sebanyak 3 kali, 0 tetap. Kemudian 2 pangkat 3 jadinya 8. Begitu juga dengan pangkat 4, negatif 1 dikepangkatkan 4, jawabannya 1. Negatif 1 pangkat 4, jawabannya 1. Kemudian 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, yaitu 16. Kita jumlahkan masing-masing di sini ya. Ini 0, ini 6, kemudian ini adalah 6, dan ini 18 ya. Kita cari M2-nya, kita tinggal substitusikan, yaitu sigma dari X min X bar dikuadratkan, berarti kan ini kan. Nah, jumlahnya di sini, jadi masing-masing dikuadratkan, kemudian baru dijumlah, yaitu 6 dibagi dengan N-nya. N-nya adalah banyak data, 5. Jadi 1,2. Nah, kemudian kita M3 yaitu X min X bar dipangkatkan 3 jumlahnya. Masing-masing dipangkatkan 3 dijumlah yaitu 6. Sama-sama 6 ya jumlahnya. Dibagi 5 yaitu 1,2. Kemudian M4, momen keempat, yaitu jumlah dari X min X bar pangkat 4, yaitu 18 dibagi dengan 5, 3,6 gitu ya, mudah kan? Oke, sekarang kita yang kedua, yaitu ada kemiringan. Nah, kemiringan itu disimbolkan dengan simbolnya adalah A3 ya. Rumusnya adalah M3 dibagi dengan S pangkat 3. Nah, M3 dibagi S pangkat 3S adalah deviasi baku. Nah, perhatikan kemiringan itu ada 3 kelompok ya. Jika kemiringannya itu lebih besar dari 0, maka kemiringannya positif. Kalau kurang dari 0, maka kemiringannya negatif. Sedangkan kalau A3-nya atau kemiringannya sama dengan 0, maka distribusi tersebut simetrik begitu ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita ke contoh soal, saya lanjutkan tentang keruncingan. Nah, kalau kemiringan tuh kurva bisa miring ke kanan, miring ke kiri begitu ya. Sedangkan keruncingan itu adalah dia lancip atau tidak gitu ya. Seperti kayak gambar gunung, kurvanya itu lancip atau landai. Nah, simbolnya adalah A4. Rumusnya adalah M4 atau momen keempat dibagi dengan S pangkat 4 ya. S-nya adalah deviasi baku. Nah, kalau keruncingan di sini terbagi menjadi 3. Kalau dia keruncingannya sama dengan 3, maka distribusinya normal. Sedangkan lebih dari 3, maka distribusinya itu runcing ya. Kalau kurang dari 3 itu landai. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Perhatikan, Ibu ada soal seperti yang tadi sama datanya 5 data tersebut. Kita sudah mencari momen ketiga, 2, 3, 4. Sekarang kita mencari keruncingan maupun kemiringannya. Pertama ditentukan A3 atau kemiringan. Nah, sebelum kita menentukan kemiringan ataupun keruncingan, kita butuh deviasi baku. Rumusnya adalah nih ya, akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Nah, dari tabel tadi kita sudah mendapatkan jumlah X min X bar kuadrat ya. Tabel tadi sebelumnya
di contoh soal tadi ya, yaitu 6. Maka kita tinggal substitusikan di sini 6 dibagi dengan n-1, n-nya 5. 5 dikurangi 1 yaitu 4. 6 dibagi 4 1,5. Akar 1,5 bisa kalian hitung menggunakan kalkulator, yaitu 1,225. Di sini saya mengambil 3 angka di belakang koma, mungkin di belakangnya masih ada banyak angka lagi ya. Nah, kalau S-nya sudah ketemu, kita langsung ke A3, yaitu momen ketiga dibagi dengan S pangkat 3. Nah, yang dipangkatkan S-nya, momennya tidak dipangkatkan ya. Tadi kita sudah mencari M3 yaitu 1,2. Sehingga A3-nya adalah 1,2 dibagi dengan S. S-nya ini tadi ya. Nah, S-nya kan ini 1,225 pangkat 3. Perhatikan, kalau kalian menghitung dengan kalkulator, langsung bisa 1,2 dibagi 1,225 pangkat 3. Gitu dia akan otomatis ya. Atau bisa dengan perlahan-lahan kita menghitung dulu. Kalau kita menghitung satu-satu, yang dihitung adalah yang pangkatnya dulu ya. 1,225 dipangkatkan 3 itu adalah 1,838. Sehingga baru kita bagi 1,2 dibagi 1,838 yaitu 0,653. Oke. Selanjutnya kita bisa menghitung tentang keruncingan ya, yaitu A4. Rumusnya adalah M4 momen keempat dibagi dengan S pangkat 4. Sudah kita ketahui tadi bahwa momen keempat adalah 3,6, sehingga A4 menjadi 3,6 dibagi dengan 1,225 pangkat 4. Nah, S-nya ini tadi ya sama. Kita sudah hitung di sini. Nah, kita pangkatkan dulu yang dihitung. Kalau pakai kalkulator langsung saja boleh. Karena kalkulatornya udah pintar. Jadi dia udah tahu mana yang harus dikerjakan dulu. Nah, kalau kita hitung manual, kita hitung satu-satu, maka 3,6 dibagi dengan hasil perpangkatan tadi, yaitu 2,252. Ini saya ambil 3 angka di belakang koma ya, di belakangnya mungkin masih banyak lagi, sehingga hasilnya adalah 1,599. Oke, mudah kan? Semoga bisa difahami ya. Biar lebih mudah paham lagi, silahkan kalian bisa mencoba latihan berikut ya. Jadi ada 10 data di sini ya. Datanya yaitu 111, 222, 4, 55, 7. Kalian tentukan dulu momen kedua 3, 4, kemudian tentukan kemiringan dan juga keruncingannya. Oke, selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.